Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Holly Peter di acara Keajaiban Para CTMR. Apa saja keajaiban para CTMR dan jurus apa yang paling mereka sukai? Jadi ikuti video ini hingga tuntas. Baik teman-teman, saya kedatangan tamu yang istimewa spesial ya dari Bandung. Ini Korwil Bandung Barat. Kepada Bunda Dwi Windarti, saya persilahkan untuk menceritakan perjalanan mengenal ilmu magnet rezeki sampai jadi CTMR. Saya persilahkan Bunda. Baik, terima kasih banyak Bu Holi, luar biasa. Suatu kehormatan bagi saya karena saya dapat diundang di salah satu acara Bu Holi yang mana ini mengenai keajaiban CTMR. Pastinya dengan keajaiban CTMR semua memiliki nuansa dan warna serta corak yang sangat luar biasa, yang mana bisa kita ambil banyak sekali hikmahnya. Insya Allah saya di sini bukan ingin menggurui, namun kita saling sharing mengenai pengalaman saya. Mudah-mudahan uh, kita semua bisa terinspirasi dan saya yakin teman-teman semua di luar sana, Bapak Ibu semuanya, keajaibannya pasti akan lebih dahsyat daripada kita selaku CTMR. Insya Allah, saya di sini ingin sedikit sharing mengenai bagaimana awal mulanya saya menjadi CTMR. Awalnya itu pertama, saya di tahun 2010 saya menikah dengan seorang yang mualaf. Dia dari Katolik menjadi Muslim. Alhamdulillah. Namun dalam perjalanannya tidak tidak mudah karena memang kita harus memberikan pengajaran. Dan basic daripada saya ini bukan menjadi seseorang yang keluaran pesantren, pondokan gitu. Jadi masih mencari-cari. Nah, Alhamdulillah di beberapa tahun kemudian saya dianugerahi anak gitu ya, ada keturunan. Namun pada saat melahirkan anak saya meninggal. Ada dulu saya masih kerja di sebuah perusahaan yang eh, eh, ini ya manufaktur, perusahaan manufaktur dan saya di sana sibuk dengan dunia. Saat saya sibuk dengan dunia, sebenarnya hati kecil itu pengen selalu berdoa sama Allah. Saya ingin sesuatu yang baik, sesuatu yang menuju mengarahkan saya menjadi lebih baik. Namun itu baru sekedar doa. Saya pikir perjalanan waktu dulu saya itu adalah baik-baik saja. Namun pada saat anak saya meninggal yang pertama, itu merupakan pukulan keras bagi saya dan itu adalah merupakan titik balik saya. Akhirnya saya keluar dari pekerjaan dan saya coba fokus di rumah. Kenapa hal itu dilakukan? Karena saya bilang, saya baru titik balik saya adalah berpikir begini. Ternyata hidup itu bukan sekedar ingin mencari dunia. Karena kalau boleh tahu, kalau boleh saya cerita dulu itu saya kerja itu di perusahaan manufaktur dan saya memiliki jabatan yang cukup tinggi dan cukup penting di sana. Saya memegang 4 benua, kemudian untuk penjualan dan lain sebagainya. Alhamdulillah untuk masalah gaji itu sudah luar biasa sekali ya. Tapi ternyata setelah anak saya meninggal itu bukan itu yang saya cari. Ternyata ada kekosongan di hati. Saya mundur ke belakang, saya di rumah. Di rumah saya eh, kemudian mencari mencari apa yang bisa saya dapatkan. Belum juga mendapatkan. Kenapa? Karena saya mau berlindung kepada suami, itu pun suami masih belum menjadi imam yang baik bagi saya. Karena apa? Suami saya pun masih belajar, jadi belum bisa mengajarkan hal-hal baik kepada saya. Kemudian alhamdulillah 1 tahun berikutnya saya hamil lagi anak kedua dan alhamdulillah anak saya lahir dengan selamat dan bisa tumbuh. Kemudian saya mulai mencari, saya pindah tempat, pindah rumah. Kemudian saya bertemu dengan beberapa orang yang sudah terbentuk ininya, apa namanya, kegiatan keagamaannya seperti itu. Nah, saat saya pindah itu saya mulai, namun di satu sisi saya merasa kayaknya masih ada yang harus saya pelajari, tapi apa ya? Namun saya nggak pernah
berhenti minta tauhid dan entrepreneur waktu dulu ya. Sehingga saya ngambil dulu tauhidnya. Mengapa saya mengambil tauhidnya? Dalam tauhid itu saya berpikir bahwasannya anak saya ini perlu mendapatkan ilmu tauhid yang luar biasa dibandingkan ilmu-ilmu akademis. Karena mungkin dari saya, ibunya dan ayahnya, orang tuanya mungkin belum mendapatkan yang maksimal. Alhamdulillah anak saya bisa masuk di situ dan mengaplikasikannya. Dari satu sisi, saya sendiri orangnya senang belajar. Karena saya sudah tidak ada kegiatan, anak saya cuma satu yang ada, sehingga setiap hari saya datang dan saya bilang, apa yang bisa saya bantu di sini? Karena saya melihat banyak sekali kegiatan yang bisa dibantu. Nah, saat itu mentor saya sudah CTMR. Sering saya mengikuti kajian-kajian MR, kajian tauhid dulu, kajian MR. Saya sebenarnya akhirnya saya bekerja di TK tersebut, sekolahan tersebut. Saya bekerja di sana, saya berpikir apa yang bisa saya bantu di sana. Saya datang ke sana, saya setiap hari belajar dan melihat serta praktek apa yang mereka serta anak-anak lakukan. Kemudian saya setiap kali duduk dalam kelas-kelas MR itu selalu berpikir gini, kalau kita ditanya, "Siapa yang punya masalah?" Saya merasa, saya tidak punya masalah. Namun ternyata setelah kita sering datang dalam kajian, karena setiap kali kita mau masuk kajian, saya selalu bilang sama Allah, "Ya Allah, pilih saya. Pilih saya untuk menjadi, orang yang mendapatkan tauhid-Mu, orang yang mendapatkan, eee, hidayah-Mu." Jadi saya selalu minta hidayah kepada Allah. Dengan harapan waktu dulu nih ya, awal-awal saya mengenal MR, ini suami saya perlu nih MR, gitu ya, perlu MR. Nah, ternyata setelah kita makin dalam belajar MR, bukan orang lain yang perlu MR, ternyata kita yang perlu MR. Akhirnya saya mendalami di situ, saya sudah cinta dengan MR. Saya mau bolak-balik, jurus tersebut atau, saat kajian-kajian tersebut, saya selalu datang dan selalu hadir. Dan alhamdulillahnya memang di sekolahan tersebut mewajibkan para karyawannya, para guru-gurunya, serta pengurusnya wajib mengetahui tentang ilmu MR. Singkat cerita, beberapa tahun berjalan, saya sering mendengar kalau mentor saya bicara, ilmu MR itu pasti akan teruji dengan, MR-nya gitu ya. Jadi saat CTMR membawakan sebuah ilmu itu, yang praktek duluan pasti CTMR-nya. Nah, di situ saya mulai berpikir, kalau saya mau jadi CTMR karena saya senang ngobrol gitu ya, saya senang ngomong. Kalau saya jadi CTMR, apa sanggup saya menerima menerima ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan slide-slide-nya? Dulu masih mundur, saya nggak mau dulu, karena saya khawatirnya belum siap. Karena saya mengenal ilmu MR itu kurang lebih 6 tahun yang lalu, dan alhamdulillah pada, 2 tahun yang lalu, saya baru, menjadi CTMR. Saat menjadi CTMR, itu pun setelah saya mendapatkan beberapa ujian. Ujian yang pertama dari rumah tangga. Rumah tangga itu saya tidak pernah yang namanya, berantem, cekcok, atau lain sebagainya. Tapi pernah suatu hari, saya orangnya kan nggak percayaan sebetulnya. Orang bilang katanya gini, "Ilmu MR itu membuat kita berada di tengah-tengah. Kalau menerima berita baik tidak akan terlalu bahagia, menerima berita buruk juga tidak akan terlalu sedih." Saya dalam hati bilang begini, "Ah, masa iya?" Tapi saya ikuti saja. Dan suatu hari saya mendapatkan ada salah satu persoalan, dan saya kaget sendiri, kalau menurut logika kita itu seharusnya menjadi sebuah yang besar gitu. Namun pada saat itu saya datang, saya bertemu suami saya dan ada masalah tersebut, yang saya lakukan adalah saya sangat tenang sekali dan saya sangat, tidak menjadi sebuah masalah serta pemikiran. Saya bisa tenang, hati saya tidak deg-degan, kemudian saya, selesaikan itu dengan baik-baik, dan saya mengambil air wudhu dan saya bilang, "Saya mau sholat dulu, saya mau ngobrol dulu aja sama Allah. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya mau ngobrol dulu sama Allah." Jadi rasanya langkah ini adalah langkah yang sangat jauh berbeda dari yang dulu saya lakukan. Di sini saya menemukan, oh, saya sudah menemukan ketenangan itu. Ternyata pertama dari rumah tangga. Setiap kali kita ada persoalan, saya selalu menghadapinya dengan kepala lebih dingin, hatinya lebih adem, lebih tenang. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Karena
ketenangan itu tidak bisa kita beli, kita bisa minta, tapi memang Allah sudah berikan rasa tenang itu kepada saya. Kemudian selanjutnya, ujian terhadap keluarga besar saya, kakak saya yang pertama, beliau kurang sehat. Kurang sehatnya, secara medis itu adalah, kena stroke, namun kondisi badannya sangat turun dan menyusut. Semua dokter juga bingung, ya kita walau alam seperti bagaimana, namun kondisi beliau itu sangat ngedrop dan turun menyusut, berat badan banyak sekali menyusut. Sampai di akhirnya itu sekitar 6 8 ya 6 apa 6 bulan kemudian, 6 7 bulan kemudian, badan kakak saya itu tinggal tulang dan kulit saja. Nah, saat perjalanan itu berlangsung, orang tua saya, ibu saya terutama, sangat ngedrop dan sangat, eee, tidak nyaman dengan situasi tersebut. Beliau galau gitu ya kalau bahasa yang sekarang. Saya selaku anak kedua, saya bisa menenangkan beliau dan saya bilang, "Ibu, permasalahan ini datangnya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah." Sehingga saat itu tuh ibu saya bisa mengatakan yang dulu saya adalah orang yang cengeng dan selalu, apa ya, emosi, selalu tidak sabaran, tapi saat sekarang orang tua saya sudah mengatakan bahwa, "Kamu jauh lebih lebih berbeda dari yang dulu." Saya bilang, "Karena saya memeluk ilmu MR." Ibu saya berkata, "MR itu apa?" Saya berpikir saya harus dakwah di rumah gitu ya, saya harus dakwah di rumah. Namun kondisinya saat itu adalah kakak saya sedang kurang sehat, jadi saya hanya sedikit-sedikit saja. Kemudian sampai akhirnya di bulan ke-7 kakak saya meninggal dalam pangkuan ibu saya. Dalam pangkuan ibu saya, kemudian, kakak saya dimakamkan. 40 hari kemudian ibu saya yang kurang sehat. Ibu saya kurang sehat, sebenarnya saya pikir ibu kecapean, kurang sehat dan lain sebagainya. Karena ibu saya, jarang mengeluh sakit gitu ya, saya mengeluh, "Ini nggak nyaman," ini jarang sekali. Sampai akhirnya, kami itu saya dan adik-adik melihat bahwa ibu ini ada sesuatu yang berbeda. Kayaknya perlu kita bawa ke dokter. Dengan rayuan, dengan kita bujuk ibu, akhirnya berangkat ke dokter dan ternyata setelah cek cek cek, ternyata dokter memvonisnya adalah terkena tumor, ya, tumor. Namun saat ada tumor ini masih harus ditindaklanjut lagi, harus screening lagi apakah ini tumor ganas ataupun tumor jinak. Saat saya mendengar ibu saya terkena tumor itu, saya sedang ada di kantor, saya bersama Bunda Dina dan tim, bersama mentor saya menerima telepon, ibu sakit seperti itu, kurang sehatnya seperti itu. Itu dunia rasa runtuh dan saya rasa, astagfirullahaladzim, namun hati kecil ini mengatakan, "Kamu harus praktek." Akhirnya karena saya harus praktek, saya bicara dengan mentor saya harus praktek ya Bun, iya praktek. Dan saya memang menginginkan kamu menjadi CTMR yang betulan, bukan yang kebetulan. Jadi ayo, sekarang waktunya kamu praktek semua ilmu MR. Saya doakan, kita semua berdoa untuk kesembuhan ibu saya. Singkat lagi, ibu saya screening lagi dan, dalam waktu singkat ibu saya masuk lagi rumah sehat. Kemudian pada saat itu dekat Ramadan, lagi bulan Ramadan, saya dekat, Idul Fitri, saya yang menunggu ibu saya dipanggil dokter. Ternyata hasil ibu saya adalah kanker stadium 4. Saat saya menerima berita ibu saya kena kanker stadium 4, saya bersama adik saya, 2 orang, mereka semua jatuh dan saya berpikir saya harus lebih kuat. Nah, saat saya lebih kuat itu, saya merasa begini, bukan saya tidak sayang kepada orang tua saya, namun saya percaya itu adalah takdir Allah gitu, takdir Allah. Betapa tidak mudahnya menerima takdir Allah. Saat saya seperti itu, kemudian, Ramadan 2 bulan kemudian ibu saya, meninggal, kemudian setelah meninggal saya sebetulnya drop. Kalau kita bilang saya drop. Saya itu semenjak saya mengenal ilmu MR 5, 6 tahun yang lalu,
apabila saya sedang ada persoalan menghadapi sesuatu hal yang tidak nyaman di hati, saya selalu mencari kajian. Di mana ada kajian MR, saya datang. Nah, pada saat ibu saya meninggal itu, semua otomatis kakak saya baru meninggal bulan Januari, bulan Juli, 7 bulan kemudian ibu saya yang meninggal. 1 tahun itu kita ditempa masalahnya, persoalannya yang luar biasa. Eh, Namun saya melihat di sini ada adik-adik saya, kemudian ada 2 orang keponakan saya yang anak kakak, kemudian ada bapak saya. Kalau saya ngedrop, apa yang terjadi? Yang terjadi pasti semuanya jadi kacau ya, tidak baik. Akhirnya saya harus lebih kuat. Namun saya bilang dalam hati, setelah 7 harinya ibu, saya bilang, saya butuh kajian, saya butuh siraman ilmu, saya butuh sesuatu yang bisa memberikan kenyamanan bagi diri saya. Saya ingin menumpahkan rasa, tapi saya tidak mau di tempat yang tidak baik. Pada saat itu saya cari, ada kajian apa, ada ilmu apa, ada yang mana yang bisa saya ikuti. Ternyata saat itu adalah TFT. Ada eh, ada training for trainer di Bogor kalau nggak salah. Ya, di Bogor. Di Bogor, kemudian saya tanpa pikir panjang, saya mau ke sana. Lagian saya waktu itu tuh baru 7 hari ketujuhnya ibu, saya booking di injury time di akhir. Kemudian alhamdulillah semua masih bisa dan saya berangkat ke sana. Pada saat saya berangkat ke sana, sebetulnya suami saya belum mengizinkan. Yang pertama, dia khawatir akan kondisi saya. Kedua, saya memang beberapa lama itu stres, saya punya mah yang luar biasa akut. Sehingga pada besoknya kita mau berangkat, berangkat subuh saya, malamnya dari jam 12 malam, perut saya terasa sakit sampai tulang belakang tembus ya. Saya sampai berpikir gini, ya Allah, besok saya harus berangkat. Tapi apa yang perlu saya lakukan? Akhirnya saya beristighfar, terus beristighfar. Tapi saya ke dokter, saya minta disuntik sama dokter, kemudian biasanya selesai. Ternyata tidak selesai. Saya akhirnya berangkat dengan minta izin suami. Suami mungkin setengah hati memberikan izin kepada saya. Dalam perjalanan saya menuju TFT ke Bogor, sampai akhirnya kami sampai di sana, saya masih kondisi kurang nyaman. Saya masih sakit sekali, kondisi tidak nyaman, dan saya minta duduknya di belakang. Saya duduknya di belakang dengan agar saya bisa merelaksasikan badan saya, punggung saya. Saya berdua sama Bunda Lisnur saat itu. Saat saya berdua, kemudian saya bilang, Bunda Lisnur kontrol sama saya. Sekarang tingkat sakitnya berapa? Level 1 sampai 10 di level mana? Saya bilang masih 10 tidak berubah sampai duhur. Terus Bunda Lisnur bilang, ayo kita sholat tobat semuanya. Saya baru ingat, iya saya harus praktek lagi di sini sholat tobat. Saya bilang saya sholat tobat. Saya sholat tobat, sudah. Terus ditanya lagi, masih seberapa banyak lagi? Berapa persen? Maksudnya dari 1 sampai 10 di level mana? 8, saya bilang. Alhamdulillah sudah turun. Kemudian kita minta doa dari tim kita yang ada di sekolah dan semuanya. Mohon doanya, Bunda Dwi lagi kurang nyaman. Dan Alhamdulillah saya itu belum selesai juga, tapi ya saya masih bisa bertahan. Saat TFT itu saya dari pagi sampai malam itu jam 11 sampai setengah 12 malam saya kondisi tidak nyaman. Tapi saya mengikuti semua kegiatannya sampai kita ada prakteknya segala rupa saya ikuti dan saya bisa. Namun saya berpikir lagi, saat Ustadz Nas memberikan materi, saya bilang dalam hati, ya Allah, apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu saya perbaiki? Saya baru ingat, tadi saya baru dapat ridho suami saya 50%. Saya harus dapatkan ridho suami saya 100%. Saya langsung WA suami saya minta maaf, saya bilang bahwa tujuan saya ke sini bukan ingin bersenang-senang, bukan ingin egois saya sendiri, namun saya membutuhkan sesuatu yang lebih baik itu. Akhirnya suami saya mengizinkan, memberikan ridho bertambah, dan berangsur-angsur menjadi 5, padahal saya nggak minum obat, menjadi 5. Kemudian setelah 5, saya masuk ke kamar itu jam 11 malam. 11 malam saya banyak minum air putih sambil saya bacakan surat ayat Garpu Tala saya. Kemudian saya bacakan, saya minum.
Setelah diminum itu pagi-pagi jam 2:30 saya sudah bangun karena kita mau qiyamul lail ya, kita mau tahajud bersama. Kemudian alhamdulillah saya tidak ingat lagi dengan sakit saya, dengan tidak nyamannya saya. Saya pikir ini adalah keajaiban pertama saya sebagai calon CTMR pada saat itu. CTMR-nya belum, tapi saya sudah dapat banyak keajaiban. Kalau dulu saya sebelum jadi CTMR, keajaibannya adalah saya dapat banyak ketenangan. Selain itu juga saya bisa memberikan kenyamanan pada orang-orang sekitar. Kemudian suami saya juga mengakui bahwa saya ini menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, setelah jadi CTMR, sebelum saya dilantik menjadi CTMR pun, saya sudah dapat keajaiban yang luar biasa. Setahu saya, kalau saya sakit mah yang tidak nyaman ini agak sedikit akut atau kronis lebih tidak baiknya ya, itu sekitar 1 minggu, 3-4 hari itu rasa sakitnya, rasa tidak nyamannya pasti ada. Karena saya udah tembus sampai tulang belakang. Tapi alhamdulillah saat itu dalam hitungan jam, saya jam 11 masih kerasa tidak nyaman, saya bawa tidur, saya berdoa, saya berzikir, saya minta ampun sama Allah, saya bertobat sama Allah. Jam 2:30 saya bangun, badan saya sudah baik-baik saja. Dan alhamdulillah sampai selesai saya menjadi CTMR, dilantik CTMR, hari keduanya itu semua baik-baik saja dan badan saya sehat walafiat. Jadi saya pikir Allah sangat sayang kepada kita. Dan di situ saya bisa meluapkan rasa rasa sedih saya, rasa tidak bahagianya saya karena ditinggal orang tua, apa yang harus saya lakukan. Sebenarnya saya kehilangan pegangan. Karena setahun itu saya ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat berarti bagi saya. Karena saya memang sangat dekatnya dengan ibu dan kakak saya. Tapi di situ berulang kali saya selalu mendapatkan ini ya, mendapatkan garpu Ta'ala berdakwah berdakwah dan juga saya niatkan, saya tekadkan adalah menjadi karena sebetulnya saya takut kalau jadi CTMR dulu tuh belum berani, belum belum siap untuk diuji. Tapi ternyata setelah saya jadi CTMR memang ujian itu datang, namun hati ini tenang. Ustadz Nas pernah bilang bahwa ilmu MR ini adalah ilmu MR ini adalah alat perang kita dalam menghadapi kehidupan. Sehingga saat saya menghadapi ada cobaan-cobaan dari setiap slide-nya, dari setiap jurusnya, saya sudah memiliki jurus apa yang perlu kita keluarkan, alat perang mana yang perlu kita keluarkan. Dan alhamdulillah sekarang keajaiban saya adalah kita semua mendapatkan tanah wakaf sebesar 1.200 meter dengan ketenangan hati yang luar biasa. Kemudian kalau hadiah seperti itu tuh banyak sekali yang kita harapkan semua menjadi datang, kemudian keluarga kita menjadi lebih nyaman gitu ya. Pastinya banyak sekali. Itu yang saya rasakan dari perjalanan perjalanan kehidupan saya dari yang kita tidak mengenal banyak ilmu tauhid sehingga akhirnya kita lebih sayang dan lebih cinta sama Allah yang rasanya ingin terus bertemu dan mengadu kepada Allah. Itu Bu Hali. Nah, itu sebelum jadi CTMR ujiannya wah terus ya bertubi-tubi. Ya, Nah, setelah jadi CTMR, kan orang tuh kadang bilang gini, "Oh, udah certified Magna Rezeki mah kayaknya enak, udah nyaman, udah nggak ada ujiannya," gitu. Nah, ternyata kan biasanya justru setelah jadi CTMR tuh kayaknya ujiannya lebih apa, kalau lebih disebutnya dahsyat ya. detoks Betul, rezekinya. Nah, boleh Bunda ceritakan mungkin boleh. sebagian ya? Luar biasa Bu Ali. Saya waktu itu saya jadi CTMR itu saya menjabat sebagai direktur operasional di TK dan SD Khairul Rozikin di Bandung. Saya menjadi dirop di sana bukan sesuatu hal yang apa ya, yang membuat saya jadi sombong atau tidak, itu adalah sebuah amanah yang perlu saya emban. Suatu hari
eee, saat saat kita masa transisi dari sekolah konvensional menjadi sekolah wakaf, ada hal-hal dari manajemen yang perlu kita rapihkan. Kemudian ada kebijakan yang saya ambil, yang saya putuskan bersama, bukan putuskan sendiri ya, putuskan bersama, namun, final terakhirnya adalah tanda tangan saya. Kita putuskan bersama, namun itu menjadi bumerang kepada sekolah dan akhirnya mengakibatkan dalam satu hari ada beramai-ramai, berbondong-bondong orang keluar. Luar biasa ya, bukan masuk sekolahnya, daftar sekolahnya, ternyata berbondong-bondong untuk keluar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang, eee sebetulnya pendiri dari sekolah-sekolah tersebut. Mereka tuh mengenal bagaimana kita membangun sekolah tersebut, parenting-parenting yang solid. Namun memang, setan tidak pernah bahagia saat kita, diam ya. Jadi setan selalu bagaimana caranya untuk menghasut atau mengganggu, keamanan tersebut, ketenangan tersebut. Sehingga pada saat mereka melakukan, satu hari itu berbondong-bondong keluar, pasti menjadi pertanyaan dan menjadi, sebuah sorotan yang belum baik bagi parenting yang ada di sana. Nah, akhirnya, banyak tuh yang mencari tahu mengapa-mengapa. Kalau mereka alasan kepada kami itu pihak sekolah adalah sesuatu hal yang baik-baik saja, yang tidak ada masalah, tapi ternyata di belakang itu ada masalah dan, eee ada hal-hal yang perlu kita luruskan, kemudian kita perbaiki, tabayun gitu ya. Namun sebelum tabayun kita rapat manajemen dan yang harus kita lakukan adalah turunkan garis kebenaran. Saat itu karena posisi saya tertinggi, saya buat surat terbuka permohonan maaf kami apabila memang ada kesalahan yang memang blind spot kami, yang memang sepertinya perlu dikoreksi, kami meminta bantuan para, eee, lingkungan sekolah, baik parenting semuanya, itu bisa memberikan masukan kepada kami. Nah, saat kita memberikan surat terbuka tersebut, permohonan maaf tersebut, saya tanda tangan. Kalau kita pikirkan saya secara data, fakta, itu tidak ada kesalahan yang berawal dari saya. Namun itu yang harus saya lakukan. Saya ingat bahwasannya persoalan itu berawal dari saya yang salah, orang lain yang benar ya. Kalau persoalan itu saya benar, orang lain yang salah. Saya selalu merasa begitu. Namun saat sekarang saya ingin persoalan ini selesai karena nama lembaga saya dipertaruhkan. Sehingga saya harus berpikir bahwasannya saya yang salah, orang lain yang benar. Di situ saya mulai diuji bagaimana saya harus bisa meminta maaf karena setelah kita menurunkan garis kebenaran, proses selanjutnya adalah proses meminta maaf. Dan proses meminta maafnya ini yang sangat luar biasa. Kebetulan ada yang, eee ketuanya, ya ketuanya lah ya. Ketuanya itu adalah orang terdekat. Saya tahu rumahnya, saya tahu keluarganya, saya harus datang ke sana. Dalam perjalanan datang ke sana itu, kalau dari rumah saya ke rumah beliau itu, melewati, kadang suka ada perkumpulan, mungkin bapak-bapak ya, bapak-bapak ngumpul-ngumpul kayak gitu. Mereka itu, pas dan mereka sudah tahu, akhirnya kan jadi gosip ya dekat rumah kita itu. "Eh, kenapa ya kok pada keluar rame-rame? Eh, kenapa ya?" Kan seperti itu. Sebenarnya saya nggak mau mendengar itu, tapi karena ada yang harus saya lakukan demi nama lembaga saya dan, memang saya memeluk ilmu MR, itu yang harus saya lakukan. Sehingga saya putuskan saya harus datang ke rumahnya. Namun saya sebelum datang ke rumahnya, saya lapor dulu sama Allah, "Ya Allah, saya ingin meminta maaf kepada orang tersebut. Ampuni saya ya Allah, bila memang ada kesalahan yang memang dibuat oleh saya, dan bantu saya ya Allah." Saya minta bantuan sama Allah, karena betapa tidak mudahnya saya melangkah menuju rumah itu, karena sebelum sampai ke rumah tersebut itu ada banyak orang-orang yang memang sering kumpul di sana dan kalau kita lewat mereka tahu semua, itu pasti menjadi yang tidak nyaman lagi gitu ya. Akhirnya malam-malam itu setelah saya kan pulang kerja jam 5, saya malam-malam habis maghrib saya ke sana. Saya bismillahirrahmanirrahim, saya datang, saya melangkah dengan mantap, saya kaget, kenapa sepanjang perjalanan ini kok sepi?
Dan ternyata Allah sudah settingkan seluruh bapak-bapak yang biasa kumpul di sana sedang melakukan tahlilan di salah satu rumah di daerah yang jadi rumah orang orang tuanya ada yang meninggal, mereka membawa tahlilan bapak-bapak ke rumah orang tuanya di sana. Jadi tidak ada orang sama sekali. Saya bilang gini, "Ya Allah, betapa Allah mudahkan saya melangkah ke sana." Pada saat saya datang ke sana, hati kecil sih ada deg-degan ya, secara manusianya, tapi saya bilang, "Allah pasti dampingin saya." Dan ternyata pas saya datang ke sana, orang tersebut sedang kurang sehat, sehingga saya datang ke sana itu adalah momen yang sangat tepat di mana saya mendoakan orang tersebut, kemudian di akhir saya bilang, "Maafkan saya bila saya dan keluarga besar sekolah kami ada yang menyinggung perasaan, kita saling memaafkan." Dan alhamdulillah sampai sekarang hubungan, kami baik, dan semuanya menjadi lebih baik. Ujiannya dimulai saya dari menurunkan garis kebenaran, seperti itu. Bagi saya itu nggak mudah sekali. Jadi jurus yang paling favorit buat Bunda Dwi itu apa tadi selain itu? Oke. Iya, sebenarnya saya, kalau ditanya jurus, semuanya memang tidak bisa memilih, namun jurus yang paling saya suka itu yang paling mudah saya lakukan pertama itu adalah MTK. Saya merawat terumbu karang, saya senang sekali, sehingga saya berpikir sekarang, saya merawat terumbu karang saya, dan itu saya berarti harus melepaskan apa, ego saya, kemudian saya harus buka perisai-perisai saya, sehingga ketulusan itu muncul saat saya sedang MTK. Jadi kalau saya bilang, saya mau MTK itu sayanya harus clear dulu, saya harus MTK diri saya dulu. MTK diri saya, treatment hati saya, agar hati saya tidak ada dendam, dengki, dongkol, sehingga saya bisa melakukan, niatan yang tulus, mendoakan orang lain yang tulus. Karena dengan MTK ini, dengan kita hanya tersenyum, dengan kita hanya, apa namanya, kita memberikan, eee, bantuan sedikit gitu ya, bantuannya hanya mengangkat atau pokoknya MTK aja, merawat terumbu karang, agar orang lain bahagia, merasa termuliakan, saya pikir itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Namun pada prakteknya bila kita sedang banyak persoalan, kita ternyata tidak bisa MTK. Sehingga saya melatih diri saya, bagaimana caranya saya agar bisa MTK terhadap orang lain. Diri saya harus clear dulu, sehingga saya harus banyak-banyak buka perisai, saya harus banyak-banyak juga bisa menurunkan garis kebenaran, saya harus bisa disiplin kata. Karena kalau kita tidak disiplin kata, bagaimana saya bisa MTK sama orang lain? Sehingga jurus yang paling saya favoritkan ini adalah yang all in menurut saya, ini adalah MTK, Nah, gitu. MTK itu jadi merawat terumbu karang ya. Betul sekali. Three Angel Miracle dulu berarti ya Bun ya. Betul sekali. Saya sebelum merawat terumbu karang saya keluar, saya merawat dulu nih kepada suami saya seperti apa, kepada anak saya seperti apa. Kalau saya ada kajian, saya jauh-jauh harus ke sana sini, saya kan harus MTK, merawat terumbu karang mereka yang sudah mengundang saya. Tapi sebelumnya saya juga punya keluarga, saya tidak bisa mengabaikan keluarga saya. Akhirnya saya selalu bilang, "Ayah dan anak saya ridho kalau Bunda seperti ini." Ridhonya di mana? Bunda, ayah sama anak saya ridho saat saya bisa memanfaatkan keilmuan dalam jalan yang benar. Kemudian, mereka saya muliakan dulu. Misal dengan kita membuat makanan yang enak dulu di rumah ya, sehingga mereka nyaman di rumah, saya pergi pun saya tenang gitu. Selain itu saat saya dalam perjalanan pun saya harus praktek dengan yang namanya muliakan dan bahagiakan orang lain. Dan memang itu berdampak sekali Bu Holi. Pada saat kita memuliakan, membahagiakan orang lain, ternyata rekening kita nggak pernah terputus. Karena akan berakibat kepada, rezeki kita. Rezeki itu banyak hal, anak saya jadi sehat, ya kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, bahkan keberlimpahan. Nah itu yang kita dapatkan. Sampai kemarin yang terakhir Bu Holi, saya, sekarang ini sedang, saya sudah tidak menjadi direktur operasional, namun sekarang saya menjadi dewan pengawas, dan dewan pengawas saya kerjasama dengan Indonesia Bertahun, di mana kami ingin memuliakan masjid. Nah, ingin memuliakan masjid, ingin memakmurkan masjid kembali. Kemudian saya bilang, "Saya mau mengurus itu."
Karena menurut saya itu adalah sesuatu hal yang sangat mulia. Akhirnya berapa bulan ya? Desember, Januari, ya Februari. 3 bulan saya mengurus itu. Kemudian di bulan Februari saya merasa tubuh saya itu ada yang nggak nyaman. Dan ternyata saya memang dari dulu, dari tahun 2006, saya punya persoalan di masalah batu ginjal. Nah, pada saat Februari kemarin, Februari saya ke dokter, saya berobat karena sudah terasa tidak nyaman dan memang divonisnya adalah batu ginjal yang memang harus dioperasi. Kenapa? Dioperasinya operasi besar karena memang batunya sudah sangat besar. Saya sebenarnya orang yang sangat takut. Kenapa waktu dulu 2006 tidak? Karena saya memang ketakutan. 2024 ini saya cuman begini, oh iya dokter, jadi saya harus bagaimana baiknya dokter, operasi. Oh baik. Suami saya kaget karena kamu bisa menerima, kamu siap. Saya bilang, dibilang siap, ya nggak siap, siapa yang mau dioperasi. Tapi kalau memang ini yang harus saya hadapi, saya lakukan, ya sudah. Saya akan hadapi, saya akan lakukan. Akhirnya Februari, Maret itu saya pengobatan, kemudian di Maret itu saya berdoa sama Allah. Banyak keajaiban terjadi saat di meja operasi ternyata sudah baik-baik saja. Saya berharap begitu. Tapi saya bilang, kalaupun ini sebagai detoks permasalahan dari dosa-dosa saya di masa lalu, saya bilang, saya terima ya Allah. Saya terima. Namun saya minta Engkau dampingi saya, Engkau juga berikan kemudahan dan kelancaran kepada dalam setiap tindakan. Akhirnya hari operasi datang, Bu. Sebelum dioperasi itu, saya ini kan setiap Jumat memuliakan orang-orang di masjid. Kemudian selain itu juga saya mengelola keuangan yang di masjid agar kita makmur. Masjid saya perbenahi, saya perbaiki, pokoknya saya bikin nyaman aja. Kemudian semua jemaahnya setiap Jumat saya selalu muliakan. Terakhir saya sebelum saya masuk rumah sehat itu untuk jadwal operasi, saya minta banyak doa dan saya minta maaf kepada semua. Saya muliakan orang-orang semua. Dokter bilang saya operasi hanya 2 jam, tapi ternyata yang terjadi saya dioperasi 5 jam. Saat besoknya saya bertemu dengan dokter, dokter berkata begini, ibu ini mengalami sesuatu hal yang sangat tidak mudah. Dokter sampai bilang yang sangat tidak mudah. Dan ibu ini mengalami pendarahan yang sangat hebat. Kalau dibilang kita selesai, itu bisa selesai di meja operasi. Saya cuma terkaget gini, begitu ya dokter. Tapi saya merinding, ternyata Allah masih bersama kita, Bu. Dan ibu sekarang saya lihat sudah lebih baik, ibu bisa tersenyum, ibu sudah bisa miring kiri, miring kanan, kemudian sudah lebih segar kan dan sudah stabil karena kemarin saya drop karena pendarahan, saya transfusi darah berapa banyak ya. Jadi memang saya ngedrop dan saturasi saya terus turun. Sehingga akhirnya dokter anestesi juga bicara ini sudah terlalu lama dibuka operasinya, jadi harus segera ditutup. Sehingga dokter itu mengalami ketidakmudahan pada saat operasi saya. Saya cuma bilang gini, ya Allah, berarti Allah menolong saya di meja operasi. Allah mendampingi saya di meja operasi. Dan pada saat teman-teman saya menjenguk, mereka bilang, Bun, tahu nggak? Kemarin banyak yang nanyain Bunda. Saya jadi sedih ya. Anak-anak, oh gitu. Terus saya bilang katanya bahwa Bunda Dwi sedang dioperasi. Terus mereka secara otomatis mereka semua berdoa. Betapa saya mendapatkan rezeki yang sangat besar ya Bu ya. Ternyata bukan tentang materi saat kita berada dalam meja operasi, yang kita butuhkan itu adalah keajaiban, dan keajaiban itu nyata. Saya rasakan seolah-olah Allah berikan saya second life, kehidupan kedua di mana saya harus lebih memperbaiki diri saya, dan saya yakin bahwa pertolongan saya bukan karena baiknya saya, tapi karena doanya orang-orang. Saya nggak tahu di sujud dan doa siapa, saya tertolong saat itu. Dan mungkin apa yang saya pernah lakukan kepada orang tersebut bisa diterima oleh orang tersebut, sehingga doa itu sampai kepada saya dan Allah bimbing dokter tersebut sehingga bisa selesai saya di meja operasi. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bercerita, saya baru 1 bulan yang lalu dioperasi dan dokter saya berapa hari ya dirawat ya? 3, 4 hari, 4, 5 hari saya dirawat dan dokter bilang ini jahitan sudah bagus, semua sudah bagus, dan dokter sampai nggak nyangka ini padahal baru berapa hari ya, ibu itu mengalami suatu hal yang luar biasa, tapi ternyata proses penyembuhan ini sangat cepat. Saya bilang, alhamdulillah dokter.
dan saya bisa laluin itu semua. Padahal saya disuntik aja takut Bu Holi, tapi sampai akhirnya dioperasi sekitar 20 sentian, saya 20 senti harus dioperasi. Jadi dibukanya segitu. Jadi betapa tidak mudahnya dan alhamdulillah saya mendapatkan lingkungan yang sangat positif, doa dari banyak orang. Bahkan, kiriman-kiriman doa yang sangat luar biasa dari orang-orang tersayang gitu ya, dan siswa-siswa kita, orang yang mungkin tidak kita kenal bahkan, mereka banyak yang bilang, "Bun, dengan Bunda seperti ini kita bilang, kita niatkan ini untuk kesembuhan Bunda Dwi." Ya mungkin kalau misalkan kita menyebalkan gitu ya, tidak pernah memuliakan orang lain, saya pikir orang lain pun enggan untuk memuliakan kita. Sehingga rezeki terbesar saya itu adalah kehidupan lagi. Saya diberikan kesempatan lagi untuk hidup sekarang. Begitu Bu Halim. Masya Allah Bunda. Merinding sekali ya, ini ceritanya ya, keajaiban Alhamdulillah. yang sangat luar biasa ini yang tidak bisa dinilai dengan misalnya, Betul. apa, harga berapa M ini yang, Nggak ada. kesehatan tuh yang paling tinggi lah Utama, intinya ya. iya, betul sekali. Nah, pesan buat para pengamal ilmu MR dan mereka pun di luar ada yang misalkan, dengan persoalan kesehatan mungkin ada, dengan Iya, persoalan apa, amanah tuh yang biasanya yang paling banyak mungkin dari betul sekali, 100%, best seller ya. 80% ya paling banyak tuh amanah mungkin nih. Mereka juga merasa hidupnya terhimpit gitu kalau itu merasa sesak gitu dadanya, gimana menyelesaikan persoalan ini gitu. Sedangkan Iya, mereka tuh baru, misalnya baru megang misalnya buku MR-nya baru, Magnet Rezekinya baru megang iya, gitu. iya. Nah, pesan dari Bunda ini buat para pengamal Magnet Rezeki yang baru mulai gimana, Bun? Baru mengenal ya Bu Hali ya. Kalau pesan saya yang pertama, jangan pernah jauh dari medan magnetnya. Jangan pernah jauh dari medan magnetnya. Artinya apa? Kita harus selalu berkumpul dengan orang-orang yang memang kalau kita mengenal ilmu magnet rezeki, kita kumpul dengan ilmu magnet rezeki. Kalau pertemuan pertama itu tidak paham atau baca buku nggak paham, jangan berhenti sampai di sana. Cari semua Telegramnya, cari semua YouTube-nya, tonton itu semua sampai kita merasakan titik paham. Dan kita harus selalu dalam setiap doa meminta kepada Allah agar yang pertama diberikan hidayahnya, kemudian dibukakan dinding pemahamannya, sehingga setiap apa yang orang lain bicarakan, biarkan kita menjadi merinding dan akhirnya kita tergerak untuk di sana. Namun lingkungan adalah trigger yang paling kuat untuk kita menjaga hati kita, keistiqomahan kita, sehingga banyak sekali orang-orang yang awalnya saya mau, tapi karena menjauh, kemudian masalah jarak, waktu, kajian nggak sempat, mereka menjadi biasa lagi rasanya. Jadi untuk menjaga rasa itu adalah kita perlu yang namanya dekat dengan medan magnet. Jangan bosan untuk kita mendengarkan atau menyimak atau mengikuti Zoom-Zoom atau kajian-kajian. Datanglah kajian demi kajian dan selalu serap ilmunya. Setiap kali kita datang, jadilah gelas kosong agar apa? Dari setiap CTMR yang mengatakan, bahkan dari guru kita Ustadz Nasrullah, bahkan siapapun itu yang bicara, saya yakin pasti akan ada banyak makna, banyak banyak yang bisa kita petik dan kita dapat dari mereka semua. Yakin, yakin dulu ke sana sehingga Allah akan bukakan dinding pemahaman untuk kita. Jangan jauh-jauh dari medan magnetnya. Itu aja. Mohon maaf Bu Ali masih ke silent. Ya, Oh ya, baik terima kasih Bunda Dwi ini, sama-sama. keajaiban yang sangat luar biasa nih, dari ZMR Korwil Iya, Bandung Barat ya, terima kasih Bunda Dwi atas waktunya dan sama-sama. teman-teman ikutin terus channel ini kalau mau tahu banyak cerita tentang para CTMR. Terima kasih telah menonton video ini, like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.